Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita diberi kesempatan untuk bertatap muka langsung melalui via Zoom, yang dimana kita akan membahas contoh kasus penggabungan usaha secara akuisisi, merger, dan konsolidasi, yang dimana mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2 yang dibimbing langsung oleh Ibu Samsinar SE MSI AKSA. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi, ada baiknya kita membahas perkenalan terlebih dahulu, yang dimana anggota dari kelompok 4 yaitu Farhana Faisal, Arina Nurnaningsi, Muhammad Nur Tasir Kesenawan, Fatia Nurul Aini, dan Saula Aisyah Iskandar. Baiklah, langsung saja pemateri pertama yaitu akan dibawakan langsung oleh Saudari Arina Nurnaningsi. Kepada Saudari dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membacakan materinya. Yang pertama yaitu merger. Merger adalah salah satu strategi ekspansi perusahaan atau restrukturisasi perusahaan dengan cara menggabungkan dua perusahaan atau lebih. Dalam merger hanya ada satu perusahaan yang dibiarkan hidup, sementara perusahaan hanya dibubarkan tanpa dilikuidasi. Contoh kasusnya yaitu penggabungan 3 perusahaan farmasi pada tahun 2005, yaitu PT Kalbe Farma Tbk, PT Dankos Laboratories Tbk, dan PT Encefal. Dalam penggabungan ini, badan hukum yang dipertahankan adalah PT Kalbe Farma Tbk, sedangkan kedua perusahaan lainnya dibubarkan. Semua aset dan kewajiban perusahaan yang menggabungkan diri, yaitu PT Dankos dan PT Encefal, selanjutnya akan beralih ke dalam PT Kalbe Farma, karena PT Kalbe Farma dan PT Dankos sudah menjadi perusahaan terbuka yang menjual sahamnya di pasar modal Indonesia. Proses mergernya juga wajib dilakukan menurut aturan Badan Pengawasan Pasar Modal atau BAPEPAM. Alasan mengapa perusahaan melakukan merger. Pada umumnya, tujuan dilakukannya merger adalah mendapatkan sinergi atau nilai tambah. Keputusan untuk merger harus menjadikan 2 tambah 2 sama dengan 5. Nilai tambah yang dimaksud adalah lebih bersifat jangka panjang dibanding nilai tambah yang bersifat sementara saja. Oleh karena itu, ada tidaknya sinergi suatu merger tidak bisa dilihat sesaat setelah merger itu terjadi, tetapi diperlukan waktu yang cukup panjang. Adapun beberapa alasan perusahaan melakukan penggabungan melalui merger, yaitu yang pertama pertumbuhan atau diversifikasi, kemudian sinergi, yang ketiga meningkatkan dana, keempat menambah keterampilan manajemen atau teknologi, kemudian pertimbangan pajak, meningkatkan likuidasi pemilik, melindungi diri dari pengambil alihan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pembahasan materi yang pertama yang dibawakan langsung oleh Saudari Arina Nurnaningsi. Kepada Saudari diucapkan terima kasih. Baik, pemateri kedua akan dibacakan langsung oleh Saudari Farhana Faisal. Kepada Saudari dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, saya di sini akan membahas konsolidasi. Berdasarkan pasal 1 angka 10 UU RI nomor 40 tahun 2007
Peleburan atau konsolidasi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan terbatas atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan terbatas yang baru karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan terbatas yang meleburkan diri dan status badan hukum perseroan terbatas yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Contohnya, perkara akibat dampak krisis moneter tahun 1907 dan 1998, yaitu Bank BDN, Bank Bumi Daya, Bank Ekspor Impor, dan Bank Bapindo. Kebijakan peleburan 4 bank BUMN tersebut diambil pemerintah guna menyelamatkan bank dari risiko kebangkrutan karena pada saat itu modal keempat bank BUMN tersebut sudah negatif. Alasan mengapa perusahaan melakukan konsolidasi. Untuk memutuskan bergabung dengan perusahaan lain bukanlah perkara yang mudah. Keputusan bergabung diambil karena suatu alasan yang sangat kuat. Jadi, sebelum melakukan penggabungan badan usaha, setiap perusahaan tentu mempunyai maksud tertentu yang ingin dicapainya. Demikian pula jenis penggabungan yang akan dipilih juga dilakukan dengan berbagai macam pertimbangan. Terdapat beberapa alasan suatu bank atau suatu perusahaan untuk melakukan penggabungan secara konsolidasi. Alasan yang biasa dipakai yaitu sebagai berikut. Yang pertama, masalah kesehatan. Yang kedua, masalah permodalan. Dan yang ketiga, masalah manajemen. Dan yang keempat, teknologi dan administrasi. Dan yang terakhir, ingin menguasai pasar. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi yang ketiga yaitu akan dibacakan langsung oleh Saudari Syaula Aisyah Iskandar. Kepada saudari dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya ambil alih di sini membahas mengenai akuisisi. Akuisisi perusahaan secara sederhana dapat diartikan sebagai pengambil alihan perusahaan dengan cara membeli saham mayoritas perusahaan sehingga menjadi pemegang saham pengendali. Dalam peristiwa akuisisi, baik perusahaan yang mengambil alih maupun perusahaan yang diambil alih tetap hidup sebagai badan hukum yang terpisah. Contoh kasusnya, pengambil alihan saham mayoritas pabrik rokok asal Indonesia, PT HM Sampurna, oleh perusahaan rokok asal Amerika, Philip Morris. Akibat akuisisi tersebut, kendali perusahaan PT HM Sampurna tidak lagi berada di tangan keluarga besar Sampurna, tetapi sudah beralih tangan Philip Morris. Alasan dilakukannya akuisisi. Penggabungan usaha dapat dilakukan dengan berbagai cara yang didasarkan pada pertimbangan hukum, perpajakan, atau alasan lainnya. Di Indonesia didorong oleh semakin besarnya pasar modal, transaksi akuisisi semakin banyak dilakukan dan isu mengenai hal tersebut memang sudah hangat dibicarakan baik oleh pengamat ekonomi, ilmuwan, maupun praktisi bisnis sejak tahun 1990. Busman dalam Dewi tahun 2004 mengungkapkan beberapa alasan mengapa penggabungan usaha dapat menghasilkan nilai, yaitu hilangnya biaya tetap yang merupakan duplikasi, kondisi kesenambungan dalam proses produksi, manajemen aktiva lebih efisien, nilai dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan keringanan pajak yang belum digunakan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi materi yang dibacakan oleh Saudari Syaula Aisyah Iskandar. Kepada saudari diucapkan terima kasih. Kemudian selanjutnya materi yang keempat akan dibacakan langsung oleh Saudari Fathia Nurul Aini. Kepada saudari dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membaca kelebihan dan kekurangan akuisisi. Oke. Kelebihan akuisisi.
1. Akuisisi saham tidak memerlukan rapat pemegang saham dan suara pemegang saham, sehingga jika pemegang saham tidak menyukai tawaran bidding firm, mereka dapat menahan sahamnya dan tidak menjual kepada pihak bidding firm. Kedua, dalam akuisisi saham, perusahaan yang membeli dapat berurusan langsung dengan pemegang saham perusahaan yang dibeli dengan melakukan tender offer, sehingga tidak diperlukan persetujuan manajemen perusahaan. Ketiga, karena tidak memerlukan persetujuan manajemen dan komisaris perusahaan, akuisisi saham dapat digunakan untuk pengambil alihan perusahaan yang tidak bersahabat. Keempat, akuisisi aset memerlukan suara pemegang saham, tetapi tidak memerlukan mayoritas suara pemegang saham seperti pada akuisisi saham, sehingga tidak ada halangan bagi pemegang saham minoritas jika mereka tidak menyetujui akuisisi. Kekurangan akuisisi. 1. Jika cukup banyak pemegang saham minoritas yang tidak menyetujui pengambil alihan tersebut, maka akuisisi akan batal. Pada umumnya, anggaran dasar perusahaan menentukan paling sedikit 2/3 atau sekitar 67% suara setuju pada akuisisi agar akuisisi terjadi. Kedua, apabila perusahaan mengambil alih seluruh saham yang dibeli, maka terjadi merger. Ketiga, pada dasarnya pembelian setiap aset dalam akuisisi aset harus secara hukum dibalik nama, sehingga menimbulkan biaya legal yang tinggi. Baiklah, itulah tadi materi yang keempat yang sempat dibacakan oleh Saudari Fathia Nurul Aini. Kepada saudari diucapkan terima kasih. Selanjutnya kesimpulan. Dari materi yang dibacakan oleh teman-teman saya, dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari merger dan akuisisi serta konsolidasi yaitu dapat dilakukannya sebuah kepentingan perseroan tanpa merugikan kepentingan pemegang saham yang minoritas dan kreditur, serta tetap menjaga kepentingan masyarakat dan persaingan yang sehat melalui sebuah usaha yang dilakukan. Itulah tadi yang sempat dibacakan. Itulah tadi materi yang sempat kami bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami dari kelompok keempat memohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.